Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tengah sawah, makan sekoteng banyak airnya. Jangan heran lihat saya, Ustadz ganteng mau ceramah. Biasa aja keles. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Amada arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama fa'absaru mu'zizatal Qur'an wadihatam bisati'il burhan wa syahadu matali'al anwar wa mahtawat alaihim min asrar panazzahul quluba fi riyadi wa awrudal fikra ala hiyadi summa salatullahi ma taranna mahadi yasukul isa fi ardil hima ala nabiyyinal habibil hadi ajalli kulli natikim biddad Muhammadin sayyidi khalqillahil arabi tahiril awwah summa ala baqiyati sahabati dzawit tuqa wal fadli wal inabah wal hazmi wan najdati wal bara'ah wal hazmi wan najdati wasyaja'ah ma akafa qalbu ala al-Qur'an murtaqiyan li hadratil irfan amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Allah gitu aja. Mentang-mentang suara saya kagak enak. Kalah sama orang Arab. Kalau orang Arab dengar Quran Allah Allah, kita mah sambil nunduk yoyo. Ada yoyo. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Qabla an asruha lakum hadzal mawdu' askuru ala muratibul awqat alladhi a'tani li atakallama amamakum wa amamakunna ajmain. Kita doakan mudah-mudahan MC gampang rizki, gampang milik, gampang usaha, gampang meninggal. Saya mau tanya nih sama bapak sama ibu, mending gampang meninggal, mending susah meninggal? Nah biar rek amin terjadi sih. Susah meninggal itu sakit Pak. Jangankan kita orang biasa, pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat aulia, pangkat orang soleh pun ketika mengalami yang namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, itu perihnya luar biasa, betul? Makanya kita doakan mudah-mudahan MC gampang. Aduh, kagak ada air di sini mah musim kering. Masya Allah.
Jadi jauh-jauh dari Sukabumi. Bunga-bunga puji kehadirat ilahi memenuhi jagat kolbu insani, diiringi rasa berutang budi kepada Rasul pembawa iman penyejuk hati kepadanya. Salawat bermutiarakan salam yang abadi kepadanya. Salawat bermutiarakan salam yang hakiki. Berkat kudrat iradat inayah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam yang berbahagia ini dijadikan saksi dan bukti nanti di yaumul qiyamah agar kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadrital mukarrimin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru kita semua al-mukarram Saya minum dulu boleh Pak? Kita biarin. Bismillah. Kalau di kampung saya ini namanya air murah, murni. Kalau yang mahal itu ada item-itemnya, ada manis-manisnya. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, wabil khusus Al-Walid Habib Muhammad As-Segaf. Tak lupa juga Al-Mukarram Al-Mukhtaram Habib Ali Al-Kauf. Tak lupa juga yang saya hormati Habib Muhsin Al-Atos. Tak lupa juga yang saya hormati Habib Umar Al-Hinduan. Tak lupa juga yang saya hormati Al-Mukarram Habib Soleh Al-Atos. Tak lupa juga yang saya hormati Ustadz Mustaqimul Akhlaq, Al-Mukarram Ustadz Mujahidin, Al-Mukarram Habib Fauji Al-Bahar, Al-Mukarram Ustadz Luqman Hakim, Al-Mukarram Ustadz Hambali, Al-Mukarram Ustadz Muhtadi. Aing loba teuing ya. Kebanyakan. Kumya semuanya ya. Alladzi lam yusamma ismuhum li ta'zim wa takrim. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para habaib oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya hormati para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, janda ada janda. Janda ada janda. Janda muda ada, janda tua ada, janda muda buat saya, janda tua buat anak fotografer. Benar sekarang lagi musim ibu, nikah sama janda sekarang lagi musim benar. Kemarin di Kalimantan terakhir bu, ada yang nikah anak 18 tahun laki-lakinya, istrinya umur 65 tahun. Saya ngebayangin malam pertamanya bu. Malum bujang karucunan susu basi. Ini selama Covid Corona ini yang pertama adalah masalah ekonomi. Kalau di kampung saya di Sukabumi Pak, Bu, punten yang kerja itu kebanyakan cewek. Di sini gitu kagak? Pagi-pagi itu si istri dianterin sama suaminya ke pabrik. Beres dianterin ke pabrik itu istri, itu suami pulang nganterin anaknya sekolah. Beres nganterin anak sekolah itu cowok suaminya nongkrong di pos ronda. Cedoy.
Cidahu tuh di sana ibu, di kampung saya. Di sini ada yang kerja bu? Ada. Hei wanita yang kerja, Islam tidak melarang engkau kerja, monggo silahkan. Mau kerja di pabrik, mau kerja kantoran, mau dagang online, monggo. Tapi awas ke ibu-ibu nungges bisa gawe, nungges bisa usaha, yang sudah bisa punya duit, ulah sok bedagong, kan jadi salaki isya. Tahu bedagong pak? Tong, tahu bedagong? Udah dengerin aja. Sebaliknya bapak-bapak, di sini ada bapak-bapak. Ternyata dicari-cari faktornya perceraian pak, bu maaf. Yang kedua bapak-bapak galak. Saya mau tanya sama ibu, ibu mending bapak-bapak suaminya kaya tapi galak, apa miskin tapi baik? Jawab. Ah? Kagak ada. Di antara dua pilihan bu, nggak ada yang lain. Mending kaya tapi galak, apa miskin tapi baik? Ampun keke. Mending mana ibu kalau di mending-mending? Mending baik bu ya. Tuh dengerin pak, mending baik. Mending baik, benar bu? Kalau kita galak sama istri, pak, kalau kita galak sama istri batin tersiksa merana, benar bu? Walaupun bapak banyak harta, banyak uang, tapi batin istri tersiksa merana, benar? Bapak berangkat kerja, bapak berangkat ke kantor, ibu-ibu di rumah beres masak nyanyi depan rumah. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima. Nenek-nenek kenyataan. Ampun Gusti. Faktor pertama terjadi perceraian pak akhir-akhir ini, yaitu masalah Makanya kita doakan mudah-mudahan yang janda cepat nikah, yang rumah tangganya langgeng sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RT ayah. Mana Bapak RT? Bapak Lurah ada? Ada di rumahnya? Sama aparatur pemerintah kita pak, kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Saya tanya lagi sama ibu sama bapak, pengen jadi pemimpin? Pengen jadi pemimpin? Pengen jadi pemimpin? Kagak, kenapa lu toh? Pengen. Semua orang ingin pegang jabatan, benar. Rasulullah SAW berkata bahwa manusia sesungguhnya itu ingin jabatan. Innakum fataharrisuna alal imaroh wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Inna huruf taukid kata santri. Innakum sesungguhnya kalian semua ingin jadi seorang pemimpin. Padahal kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya jabatan, yang namanya pimpinan, nadamah yaumal qiyamah. Ini bagi siapa? Bagi pemimpin yang kagak jujur, bagi pemimpin yang korupsi, bagi pemimpin yang gencet umat Islam, betul? Ada yang kayak begitu? Ayah speaker dilarang-larang, speaker dibatas-batas, padahal kita buat siar, benar? Masya Allah pusing, kita mah pengennya damai, nguruskan toa biar kedengar rekam. Kita mah pengennya damai, minyak goreng susah, turunin harga minyak goreng, turunin toa. Benar ibu, minyak susah, turunin harga minyak, bukan turunin volume toa. Ayah bae manih. Malum saya nih ya, galak lapar nih.
Terus nih terus. Jangan terus nggak pugu nih. Saya biasa ngaji cuman sejam ibu. Kalau lewat dari sejam urusannya lembur. Udah mau sejam bu. Bohong ya. Saya boleh cerita. Saya bukan kemarin, hari Minggu kemarin saya ngaji pulang dari Garut. Pendai, tahu Pendai bu? Pendai itu dari Garut kota sampai ke gunung lagi 3 jam. Jam segini saya pulang, pas di kota Garut jam 11 malam saya kena razia jam segini pak, razia polisi. Saya diberhentiin pak. Selamat malam pak. Malam. SIM pak ada, STNK ada. Bapak dari mana? Saya pulang ngaji pak. Ngaji apa? Isra Mi'raj pak di Pendai. Bener bapak pulang ngaji? Kalau bener bapak pulang ngaji coba buka bagasi. Pas dibuka bagasi ada bekakak, ada bolu, ada kue banyak. Biasanya nih saya kan hari ini langsung ke Serang Cikande. Kalau mau keluar toa di Tangerang itu kan suka ada razia apa ya? Saya kenal lagi. Selamat malam pak. Malam. Bapak dari mana? Pulang ngaji dari mana? Dari Majelis Ta'lim Ar-Ridho. SIM-nya ada, STNK-nya ada. Kalau benar bapak pulang ngaji coba buka bagasi. Pasti buka kosong. Kode. Aku mau ngaji emang. Bohong ya. Saya mah datang ke sini mau cari amal amplop. Saya emang nggak suka amplop, sukanya doa. Parah bener. Orang sini mah parah. Ampun ya Allah. Terus. Sampai mana barusan? Amplop. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa yakum ajmain. Ngajinya nih belum, masih kita berkenalan Bu ya. Alhamdulillah di malam ini Allah takdirkan kita bisa merayakan peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari alam nasut ke alam malakut, dari malakut ke alam jabarut, dari alam jabarut ke alam lahut, dari alam lahut ke sidratul muntaha, bertemu dengan Allah. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, Rasul oleh Allah di Isra Mi'rajkan tujuannya yaitu untuk menjawab 4 pertanyaan. Yang mana 4 pertanyaan ini diberikan oleh Allah kepada 4 malaikat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika aku memanggil 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, kadararieu anjeun. Kata malaikat yang 4 aya naon Gusti? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan pemimpin di alam dunia. Kata malaikat, siapa? Kata Allah, manusia. Malaikat demo, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, kenapa mesti demo? Saya lebih tahu. Walaupun engkau tasbih selalu ke kami, saya lebih tahu. Halo? Perintahkan Allah malaikat Jibril, berangkat engkau ke bumi ambil tanah. Berangkat malaikat Jibril ke bumi ambil tanah. Pas turun ke bumi, malaikat Jibril mau ambil tanah. Bumi demo, bumi protes. Kata bumi, hei Jibril, mau apa engkau?
Kata malaikat Jibril, "Hei bumi, saya diperintahkan Allah untuk mengambil tanahmu." Bumi demo, bumi protes. Kata bumi, "Hei Jibril, bilang sama Allah, tak sudi di punggung kami ada yang namanya manusia. Manusia itu ahli maksiat, manusia itu penjina, manusia itu penjudi, manusia itu perampok, manusia itu pembunuh. Tak sudi di punggung kami ada yang namanya manusia." Bumi demo, bumi protes. Tak hasil ambil tanah, malaikat Jibril pulang lagi ke Allah. Ya Allah, dah hasil saya ambil tanah. Perintahkan Allah malaikat Israfil, perintahkan Allah malaikat Mikail, hendak keambil itu tanah. Lalu Allah perintahkan malaikat Ijrail ambil tanah ke bumi. Berangkat malaikat Ijrail, lalu diambil itu tanah. Mungkin karena ini malaikat Ijrail ditugaskan oleh Allah sebagai pencabut nyawa. Dijadikan manusia oleh Allah. Dipanggil 4 malaikat yang tadi yang protes. Malaikat, engkau sombong, pernah ngomong sama kami selalu bertasbih, tidak pernah maksiat. Kalau engkau merasa diri suci, hai malaikat, coba jawab 4 pertanyaan dari kami ini. Apa ya Allah? Yang pertama masalah munjiat, yang kedua masalah muhlikat, yang ketiga masalah kafarat, yang keempat masalah darajat. Sepali riwayat 1000 tahun malaikat nangis tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini. Ya Allah, siapa yang bisa jawab 4 pertanyaan ini? Kata Allah, yang bisa menjawab 4 pertanyaan ini, hai malaikat, manusia depan engkau, Adam namanya, cucunya yaitu Nabi Muhammad. Yang bisa jawab 4 pertanyaan ini yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas tak? Bahas. Yang pertama masalah munjiat. Apa itu munjiat? Ciri orang yang selamat dunia dan akhirat. Bapak pengen selamat, ibu pengen selamat. Yang pertama, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, tidak boleh merasa diri lebih benar daripada orang lain. Tidak boleh merasa diri lebih pintar daripada orang lain. Tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang lain. Tidak boleh merasa lebih gagah daripada orang lain. Tidak boleh merasa lebih tampan daripada orang lain. Tidak boleh merasa lebih cantik daripada orang lain. Sombong dalam hati. Ada yang sombong, Bu? Beli emas ke pasar, ketemu sama temennya begini. Ayah nuk itu ayah. Orang Sunda ayah di dia. Seueur loba, Masya Allah. Sampai mana barusan? Yang pertama, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, tidak boleh kita merasa diri lebih benar daripada orang lain. Dulu Pak, di kampung saya ada yang namanya GAS, Gerakan Anti Sholawat. Di sini ada. Buat apa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Nabi manusia seperti kita sama. Muhammad mana? Benar? Ana basarum mislukum, kata Nabi. Iya, Nabi Muhammad sama seperti kita, tapi Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad makannya sedikit, kita mah sedikit-sedikit. Nabi Muhammad mah tidurnya sebentar, kita mah sebentar-sebentar. Mana? Beda. Ibu punya anak nama Muhammad dipanggil berliterasi, gak usah baca sholawat. Muhammad berliterasi sallallahu alaihi wasallam. Atau pemain bola main di Persija, kata komentator, ya bola dioper kepada Riko Simanjuntak, Riko Simanjuntak dioper kepada Bambang Pamungkas, Bambang Pamungkas dioper kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad itu, tapi Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Saqalain, Sayyidul Jinni wal Basar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita baca sholawat. Benar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya amanu sallu
Sallu kata santri fi'il amar mabniun ala domi li'annahu ittisal biwawil jamaah. Fal aslu fil amri yang surifu ilal wujub, asalnya kalimat amar, asalnya kalimat perintah itu menunjukkan bahwa wajib. Jadi wajib kita baca sholawat, benar. Tidak boleh kita dengar orang-orang kayak begitu. Setuju? Nah itu tuh namanya batu. Minum lagi boleh ibu? Terus. Yang kedua, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, buat anak muda di sini, anak-anak muda, gadis ada gadis, perawan ada perawan. Gadis, maju dikit gadis. Saya rumek kalau lihat ibu-ibu, apalagi nenek-nenek bau durukan. Mana gadis? La yanfa'u zurba ukurbas salimah minha walakinha salamatun tujrob. Gara-gara pergaulan yang tadinya baik, gara-gara pergaulan bisa hancur jadi buruk, benar? Survei membuktikan di Jabodetabek tahun 2021 survei bahwa anak SMP, SMA itu sudah tidak perawan lagi. Kagak kebagian lu tong. Sudah tidak perawan lagi. Ibu yang punya gadis, jaga. Zaman sekarang banyak maling sela-sela ping-ping. Apalagi nih anak muda. Gadis, laki-laki yang mencintaimu itu dia akan menghormatimu. Betul? Yang benar-benar mencintaimu dia akan menjagamu, betul? Jangan sampai kita terpengaruh oleh rayuan-rayuan orang-orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. La yanfa'u jurba ukurbas salimah minha walakinha salamatun tujrob. Ker awewe. Barudak kudu eling, ieu zaman geus guling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela ping-ping. Khususna ka kaum istri, omat sing ati-ati, jalma di zaman kiwari, loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman, loba nu poho ka pangeran. Lamun hayang pamajikan, tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ke panginapan, sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan, geus ngais orok huntuan. Aya nu kitu aya di dia. Yang kagak ngerti udah dengerin. Yang kasihan nanti pas malam pertama suamimu dia menangis ketika mendapati istrinya sudah tidak perawan lagi. Nangis itu suami. Teng tega kakang, tahu gini mah akang nikah sama janda. Akang minjam duit puluhan juta pengen nikah sama gadis, ternyata wanita yang saya dambakan sudah tidak perawan lagi. Nangis malam pertama. Nyanyi eta budak. Malam pertama ku dambakan, kini berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan hatiku ini, orang makan nangkanya, aku kena eta nenek-nenek getahnya. Astagfirullah. Buah mantan biduan saja. Yang kedua, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, wanita, ya, jaga pergaulan. La yanfa'u jurba ukurbas salimah minha walakinha salamatun tujrob. Sebaliknya, ya anak muda, jaga pergaulan. Awas, hati-hati zaman sekarang ya. Halo, terus. Udah sejam nih. Buat terus tepugu.
Yang ketiga, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, orang tua kita bahagiakan. Hei ibu, neng, yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, senangkan kedua orang tua kita. Pengen kaya bukan ke gunung, pengen kaya bukan ke Kanjeng Dimas. Tahu Kanjeng Dimas? Masih ingat Kanjeng Dimas? Mirip sama saya ya. Tapi orang tua yang pertama yang harus kita muliakan, insya Allah bakal selamat dunia dan akhirat. Indung matung benar rahayu bapa matang kana darajat. Cemimin ayat cemimin ayat dewa. Indung matungguana rahayu bapa matang kana darajat. Amun munjung ulah ka gunung, mujabrata ulah ka sagara. Lamun munjung kudu ka indung, mujabrata kudu ka bapa. Sebab indung anu ngandung, sebab bapa anu ngayuga, sebab indung anu melenung. Bapa anu ngom. Masya Allah. Ibu ngelahirin sakit bu, sakit ngelahirin kapok. Masya Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, yang pertama tadi apa? Tadi apa ibu? Tak boleh kita merasa diri lebih benar daripada orang lain. Di kampung saya juga masih ada pak bu. Apa Allah itu apa namanya? Tangannya besar, kakinya besar. Sedang di atas aras duduk ucang-ucang angge. Saya tanya mama anak-anak, hei, Allah ada di mana? Di atas. Coba ibu saya tanya, Allah ada di mana? Orang-orang Wahabi punya dalil, Allah ada di atas, tangannya besar, kakinya besar, sedang ucang-ucang angge memperhatikan kita. Kalau kita ditanya ibu, Allah ada di mana? Di hati mah utang, saya juga tahu. Sekali lagi saya tanya, Allah ada di mana? Di langit. Anak saha eta. Padahal ini pelajaran ya Allah Gusti. Ini bawa pulang buat kita ya. Hafalin sambil dihafal. Kalau nanti ada yang nanya Allah di mana, jawab dengan lantang ya. Coba ikutin semua sambil dihafal. Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Hayo. Ya. Sekali lagi, Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Hayo. Ya. Karena kieu mane mah Yamet Kudasi, Bang Yamet. Ada Raki Moci, Bang Ara. Ini doi. Ampun Gusti, ya Allah. Sok sekali lagi, Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan.
Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kana. Ayo. Nyerah. Allahu mawjudun, Allah itu ada bila makan, Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan atas dan bawah, Allah yang menciptakan kiri dan kanan, Allah yang menciptakan depan belakang, Allah yang menciptakan tempat dan waktu. Kalau Allah butuh tempat dan waktu, berarti Allah bukan makhluk tapi makhluk. Hafal? Tujuan baginda Rasulullah SAW Isra Mi'rajkan oleh Allah diantaranya untuk menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama masalah munjiat, yang kedua masalah muhlikat, yang ketiga masalah kafarat, yang keempat masalah darajat. Yang pertama masalah munjiat, yaitu orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang tidak merasa diri lebih benar daripada orang lain. Yang kedua adalah orang-orang wanita, gadis, pemuda, pemudi yang menjaga pergaulannya. Yang ketiga adalah Masya Allah, adalah yang terakhir nih ya, buat bapak-bapak, tujuan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan sholat. Halo, bentar lagi bulan puasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan di kampung saya di masjid-masjid kalau bangunin sahur itu kakek-kakek. Kalau di sini gitu kagak? Sama. Biasanya kalau di kampung saya jam 3 subuh bangunin sahur itu kakek-kakek. Dia jalan mapai sawah ambil speaker ke musola. Assalamualaikum warahmatullahi kasadayana kumargi waos kantun tilu paur maksudnya kumargi waktu tos tabuh til sahur ambil speaker harusnya yang muda benar. Ambil speaker sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Benar? As-salatu khairum minan naum. Ada jeung batuk. Masya Allah, yang muda ambil speaker. Mudah-mudahan Isra Mi'raj kali ini meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita serta mampu menjaga sholat berjamaah kita di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal. Tujuan Rasul diantaranya tadi menjawab 4 pertanyaan, munjiat, muhlikat, kafarat, darajat. Yang pertama munjiat, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, yaitu orang yang tidak merasa diri lebih benar daripada orang lain. Yang kedua adalah orang yang menjaga pergaulan. Yang ketiga orang yang membahagiakan kedua orang tuanya. Yang keempat adalah orang yang rajin sholat berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Segitu yang bisa saya sampaikan. Khud masyofa wa da'ama kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan semua. Ibu angkat tangan semua. Yang enggak ngangkat tangan bisul. Angkat tangan semua, Pak. Angkat tangan semua. Lihat ke sini Bu, begini Bu. Lihat ke sini, lihat semua sini, lihat ke sini, tangannya begini Bu. Dadah. Ya Allah.